Iya, buku kualitatif. Cuman mungkin untuk penentuan menurutnya pakai kuesioner. Iya, iya. Iya. Nah, kalau konsep optimalisasinya itu kayak ini bu apa? Seberapa efektif gitu pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, sama pendaya gunaan bakat profesi itu, optimalisasi itu. Terus nanti diukurnya itu lewat uh, analisis SWOT-nya. Ya. Untuk
kesempatan, seterusnya sampai peluang, sampai tantangan. Saya bikin penelitian tentang dinamika industri kreatif digital, di Kota Bandung. Saya bukan pakai analisis SWOT, tapi saya mencari apa peluang, apa tantangan, dan bagaimana arah perkembangan. Bagaimana arah perkembangannya? Karena dinamika itu kan turun naik, ya nggak? Dinamika itu turun naik. Ketika ada peluang, harapannya naik. Ketika ada tantangan, kemungkinan turun. Dan dengan adanya turun naik ini, berkembangnya tuh ke arah positif atau negatif. Kira-kira kayak gitu. Saya mendefinisikan dinamika dengan peluang, tantangan, dan arah perkembangan. Kalau Bayu bisa menjelaskan itu, kita nggak masalah dengan judul penelitian Bayu nantinya. Kenapa? Soalnya nanti akan sulit di Bayu bikin pembahasan. Kayak Bayu tuh niat awalnya mau ngecek optimalisasi. Iya. Ya nggak? Mau mastiin efisiensi pendistribusian pendapatan. Kejawab nggak sama peluang, tantangan, kelemahan, dan kekuatan? Kira-kira kayak gitu. Saya nggak menyalahkan karena bisa saja. Cuman balik lagi, yang Bayu harus pahami dulu adalah konsep optimalisasi yang Bayu maksud tuh kayak gimana gitu. Saya harap tadi kebayang nih Bayu dari saya kasih contoh yang penelitian saya dinamika. Karena namanya penelitian tuh kadang kita bikin judul apa, kita ngambil datanya apa. Nah itu belum tentu bisa kita tarik benang merah tuh, belum tentu bisa menjawab rumusan masalah. Coba aja Bayu cek ke rumusan masalah dan tujuan penelitian Bayu. Apakah tujuannya menilai bagaimana efektivitas pendistribusian pendapatan? Enggak kan? Iya. Untuk mengevaluasi bagaimana tingkat optimalitas pendistribusian zakat dari ASN? Enggak kan? Tujuan penelitiannya jadi sesuai rumusan masalah. Rumusan masalahnya Bayu turunkan dari apa? Dari analisis SWOT. Rumusan masalah diturunkan dari analisis SWOT. Ya kan? Bayu dituruninnya dari analisis SWOT kan? Karena kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, ancaman. Yaitu untuk itunya juga sebenarnya masih agak bingung Bu, karena apa sih namanya, ini kan optimalisasi kan, rencana waktu kemarin di penguji itu kata Pos Teja tuh jadi harus benar-benar mendalami mulai kayak dari visi misi, laporan keuangan, strategi yang akan dirumuskan, itu segala katanya harus diteliti. Nah sementara saya itu kan fokusnya ke zakat profesinya kan Bu. Jadi apa sih namanya, apakah harus seluas itu gitu untuk menganalisis SWOT cuman zakat profesi aja gitu padahal. Oke, ini tuh memang tantangannya penelitian kualitatif tuh memang kayak gitu baik. Jadi kita tuh namanya kualitatif ya. Kualitatif kan kata dasarnya dari kualitas, ya. Seberapa berkualitas data yang nantinya kita sajikan. Soalnya kualitatif kalau pada akhirnya kita hanya menyampaikan secara permukaan, nah itu jadinya sih bukan skripsi, jadinya sih bukan tugas akhir karya ilmiah, memang jadinya hanya sebatas makalah. Itulah kenapa orang-orang yang memilih penelitian kualitatif itu sebenarnya pilihan yang cukup berat untuk orang-orang ekonomi gitu. Gambaran lagi saya, ibu yang dinamika sumber daya manusia itu pakai apa? Saya pakai kualitatif. Tahu nggak? Ketika judulnya dinamika sumber daya manusia di industri kreatif digital, Bayu kalau dengar itu, Bayu mau ngambil data kemana? Saya bilang di Kota Bandung aja, sumber daya manusia di Kota Bandung. Bayu mau ngambil data kemana kira-kira? Ke pemerintahnya atau ya pemerintahnya mungkin Bu.
ke pemerintah. Heeh. Ya, judulnya Dinamika Sumber Daya Manusia di Industri Kreatif Digital di Kota Bandung. Bayu, anggaplah ke pemerintahnya Bu. Kenapa? Karena yang bikin kebijakan, yang tahu gimana masyarakatnya. Yang saya lakukan untuk validasi penelitian kualitatif saya apa? Saya datang ke pemerintah, saya datang ke pelaku industri kreatifnya, saya datang ke swasta, dan saya datang ke pengusaha. Ke semua stakeholder yang berkaitan sama industri kreatif. Untuk apa? Untuk memvalidasi benar nggak itu teh peluang, benar nggak itu teh tantangan, benar nggak itu teh bisa menjawab arah perkembangan industri ini. Jadi saya punya jawaban versi pemerintah yang bikin kebijakan, versi pelaku industri sebagai subjek yang menjalankan industri tersebut, versi swasta sebagai supporter yang menyediakan misalnya proyek-proyeknya gitu. Ini saya ngobrol tuh udah sampai di level minta tolong Ahmad buat cariin teman-temannya sekota Bandung yang merupakan pelaku industri ini. Gitu. Jadi saya itu ke 7 tempat buat mastiin gimana dong Bu saya optimalisasi. Kalau ngomongin ideal, Bayu nggak bisa ke Basnas doang. Sebenarnya Bayu sebaik-baiknya juga ngecek ke PNS-nya. Minimal untuk nanya, menurut Ibu, ngaruh nggak sih Bu zakat penghasilan Ibu ke pendistribusian zakat di sini? Sekedar apa? Sekedar memastikan yang Basnas setuju, yang kata Pak Teja tadi harus tahu visi misi. Kenapa? Karena visi misinya Basnas sebagai mustahik, pengelolanya, harus sejalan dengan visi misinya Muzaki. Saya ngasih zakat penghasilan rutin ke dompet duafa. Niatnya tuh biar dikelola dengan baik. Kan gitu. Saya ngasih tiap bulan yang harus sudah mencapai nisab 2,5%. Niatnya biar bisa memberikan kebermanfaatan. Dan dompet duafa bertanggung jawab untuk mengimplementasikan, merealisasikan visi misinya lewat apa? Lewat program. Insya Allah Bu, karena zakat penghasilan ini nanti kita ada program zakat produktif, ada beasiswa, kan gitu, ada pemberdayaan rumah yatim, kan gitu. Nah ini untuk kita ngecek, arahnya nih bisa nih dioptimalkan, gitu. Jadi gimana dong Bu, saya analisis SWOT, balik lagi, nggak masalah. Yang jadi PR Bayu adalah memastikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan atau ancaman ini pada akhirnya bisa menjawab optimal tidak pengelolaan zakatnya. Untuk apa? Kenapa harus optimal? Tujuan akhirnya adalah pendistribusian pendapatan. Nah itu kata-kata yang ada di judul Bayu itu adalah gap research. Itu adalah novelty, temuan. Tadi saya pas baca, tertarik nih, karena saya adalah salah satu ASN yang berusaha untuk, selain patuh pajak, saya berusaha untuk patuh zakat penghasilan. Dan saya punya sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bayu, kan gitu, bener gak? Bayu kan ada alasannya kenapa milih ASN, bener gak? Iya, dari orang tua juga kan mempertanyakan kan Bu, jadi mungkin di Indonesia ini kan ASN tuh zakatnya ada yang dipotong langsung dari gaji, ada yang secara sukarela gitu. Dan mereka juga mungkin bingung ini tuh sebenarnya dikelolanya bagaimana gitu, kemana, dan kayak masalah realita dan penerimaan zakat di Indonesia itu kan masih minim, itu karena apa kayak gitu. Itu sih Bu masalahnya gitu, alasan saya mengambil ini judul ini. Cuman kalau misalkan tolak ukurnya gitu Bu, tolak ukur optimalisasinya itu kayak seperti apa gitu Bu, ini tuh zakat profesi itu udah optimal atau belum, itu apakah dengan istilahnya analisis SWOT kayak kekuatan kelemahan
peluang dan ancaman itu udah cukup gitu untuk mengukur optimalisasi zakat ini, Bu. Oke, ya. Satu hal lagi tentang penelitian kualitatif yang belum banyak teman-teman mahasiswa ketahui adalah yang namanya analisis itu nggak bisa versi kita doang kan. Betul, analisis SWOT adalah salah satu tools. Tapi gimana Bu caranya memastikan ini tuh optimal atau enggak? Bayu cari teori yang relevan dengan yang namanya optimalisasi. Ya. Teori yang saya pakai di tadi penelitian kualitatif SDM tentang industri kreatif digital ada namanya Creative Class Theory. Teori kelas kreatif. Nah, si teori kelas kreatif dari Florida ini, dia bikin tolak ukur. Yang namanya kelas kreatif itu harus punya A, B, C. Itu nanti Bayu bisa tanyakan di wawancara. Bisa Bayu relevansikan dengan visi, misi, dan program Basnas. Gitu. Jadi yang Bayu harus cari apa? Teori. Teori yang relevan dengan optimalisasi. Teori optimalisasi bukan Bu. Bukan. Cari teori yang itu tuh apa ya? Senada dengan tujuan Bayu. Bayu tuh optimalisasi tuh apa sih? Maksud Bayu optimalisasi tuh gitu kan. Maksud Bayu pendistribusian pendapatan tuh apa misalnya? Pendistribusian pendapatan misalnya social justice, misal ada teori namanya keadilan sosial atau pemerataan kesejahteraan atau equity, ya, kesetaraan misalnya. Nah, itu Bayu jadiin pisau analisis nanti buat di pembahasan. Jadi analisis SWOT itu sebenarnya sebagai tools pendukung gitu. Bayu menganalisisnya tetap dari teori, karena teori itulah yang punya tolak ukur. Kalau di kuantitatif kan ada namanya apa? Dimensi sama indikator. Yeah. Nah, di kualitatif kita punya namanya pisau analisis. Bayu mau ngupas apel, nggak bisa Bayu ngomong doang, saya mau ngupas apel nih, soalnya di dalamnya kan dagingnya enak ya, bisa dimakan. Terus ini kan sehat. Harapannya kalau kita sering makan apa, nggak bisa. Bayu harus kupas itu kulitnya. Pakai apa? Pakai pisau, pakai pengupas, gitu. Nanti biar dimakannya gimana, si analisis SWOT-nya, mau di jus, mau dibikin salad, itu analisis SWOT. Gitu. Jadi nanti akan mendukung hasil temuan Bayu setelah Bayu menganalisis dengan teori yang Bayu gunakan. Berarti teorinya muncul di bab 2 nanti. Berarti dari yang masalah terus ke teori, habis itu verifikasi ke lembaga zakatnya, istilahnya mengenai wawancara analisis SWOT-nya, baru ke pendukung-pendukungnya yang kayak anggota-anggota ASN dan yang lainnya gitu ya Bu. Betul. Jadi yang Bayu tentu saja harus siapkan adalah 2, pedoman wawancara. Ya, pedoman wawancara. Nggak bisa Bayu studi pustaka doang, nggak bisa. Studi pustaka doang itu sebenarnya tidak berlaku. Studi pustaka itu ada toolsnya tersendiri lagi. Jadi minimal memang kita harus wawancara. Paling hemat wawancaranya adalah ke Basnas selaku pengelola. Buat minimal kita tahu gimana mereka ngelola gitu kan. Ya, minimal ada alur pengelolaan, minimal ada informasi mengenai program-program yang dijalankan untuk pendistribusian zakat ini gitu. Di cross checknya kemana? Cross checknya ke Muzaki, ke ASN-nya gitu, untuk tahu harapannya gimana sih, kebayangnya gimana sih, informasi yang Bapak Ibu tahu tentang optimalisasi dan pendistribusian zakat nih sejauh mana. Nah itu nanti akan jadi cross check kan, jadi ini tercapai nih tujuannya Basnas, sesuai sama yang diinginkan ASN gitu. Nah itu jadi kita rumusan masalahnya gimana berarti Bu? Akan banyak dong. Apa saya hilangkan analisis SWOT? Nggak apa-apa analisis SWOT-nya nggak usah dihilangkan. Tapi kita pastikan untuk menambahkan. Misalnya apa? Rumusan masalahnya adalah untuk menganalisis
bagaimana gitu kan Basnas selaku pengelola zakat mengoptimalisasi pendistribusian zakat, misalnya itu satu. Terus yang kedua, misal tambahannya, bagaimana pendistribusian pendapatan dilakukan melalui program-program Basnas. Barulah tadi yang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Harapannya nanti kalau kita tahu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, itu bisa support yang dua pertanyaan utama di atas, menyelesaikan permasalahan penelitiannya Bayu gitu. Kebayang nggak Bayu? Iya, lumayan Bu, udah cukup kebayang. Oke. Kalau saya lihat secara penulisan Bayu sudah cukup, penelitian terdahulu juga sudah oke, udah cukup banyak. Pastikan ada acuan Bayu. Saya belum ngecek sih, ada nggak penelitian yang mirip-mirip sama Bayu tentang pendistribusian pendapatan atau ASN mungkin? Itu lumayan banyak, kayak misalkan zakat, apa sih namanya, distribusi pendapatan itu cukup jarang. Cuman kalau untuk provinsi Banten cuma nemuin 2 atau 3. Terus kalau optimalisasi zakat profesi itu cukup banyak sih Bu, cuman daerah lain kayak gitu. Nah itu jadi kalau saran saya Bayu kalau misalnya mau coba jadiin acuan utama, cari tentang optimalisasi zakat penghasilan di ASN. Mau di Jakarta, di Jawa Barat, di mana aja terserah, cuman kita lihat gimana dia nganalisis optimalisasi zakat ASN. Syukur-syukur dapat 2 atau 3 penelitian terkait itu, Bayu nanti bisa lihat, oh dia nganalisisnya tuh begini caranya. Dan ada salah satu yang pakai teori, nah itu bisa Bayu jadiin pisau analisis teorinya, udah aja mengadopsi ke penelitiannya dia, karena dia udah puguh-puguh punya tolak ukur yang dipakai. Mau itu kuantitatif atau kualitatif nggak masalah, yang jelas topik yang dibahas tuh sama. Sempat nemu sih Bu, cuman kayak menurut saya masih kurang lengkap gitu yang mereka teliti itu, apa sih namanya, entah itu hasilnya gitu, dan kayak istilahnya evasnya belum maksimal lah ini. Ya itulah fungsi kehadiran Bayu hari ini kan. Kalau Bayu kayak mereka lagi, angkatan 22 yang lihat skripsi Bayu sama ngomongnya, ada Bu sebenarnya anak XR tuh 21 Bu. Tapi gimana ya, dia tuh ngomongin optimalisasi tapi SWOT gitu Bu. Sama ya nggak? Nanti 23 gitu lagi. Makanya saya kasih tahu Bayu dari sekarang. Cara Bayu memenuhi itu adalah kita kumpulin penelitian-penelitian terkait itu dari beberapa sumber, kita yang jadi penyatunya. Dan Bayu gunakan itu untuk menghasilkan penelitian yang mempermudah Bayu. Saya jamin itu mempermudah Bayu. Bayu nggak bakal lebih bingung nggak. Nanti Bayu tanya saya, biar bisa saya arahkan. Yang jelas, jangan sampai kita jalan niatnya ke Al-Jabar nih. Terus karena lihat kanan kiri nih, ada kebun pisang, ada warung. Bayu tuh jadi gak tahu mau kemana. Asalnya Bayu mau sholat di Al-Jabar, jadinya jajan gorengan, jadinya metik pisang, kan gitu. Nggak tahu nyampe nggak ke Al-Jabarnya mah, kan gitu. Ya. Ya siap Bu. Ada yang mau ditanyain lagi? Nanti Bayu bisa, kalau secara penulisan saya nggak masalah. Tadi yang Bayu tulis deskripsi nggak masalah. Saya pengennya Bayu kuatkan. Iya Bu. Bayu kuatkan secara fundamental tadi. Masalah nggak Bu di judulnya? Nggak masalah. Tapi Bayu harus bisa membuktikan bahwa judul itu tuh perlu dan Bayu mengerti, memahami judul yang Bayu bikin. Gitu. Judul yang Bayu mau nantinya sajikan. Optimalisasi kita cari teorinya apa? Nanti Bayu tanya saya Bu di pertemuan berikutnya. Saya nemu teori ABC, mana yang cocok? Tanya aja ke saya. Ya. Saya nemu penelitian Bu ABC, ini nggak apa-apa Bu dipakai semua karena yang ini kurangnya ini, yang ini kurangnya ini, tapi kalau digabung bisa Bu saya pakai. Bayu kasih tahu saya. Gitu. Siap Bu. Oke? Cukup Bu. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Oke. Marisa? Iya Bu. Marisa itu kemarin udah ya.
Iya Bu, sekarang tentang teori sama pedoman wawancaranya. Ya, teori kesadaran halal awareness. Nah itu Bu udah menemukan 3 teori ya Bu yang Ketemu kan? Pasti ada kok. Pasti ada. sesuai. Nah, lihat nih. Ini Bay, ini Marisa. Semua yang saya omongin ke Bayu, udah saya omongin ke Marisa. Iya nggak sih? Marisa kan? Yang saya omongin itu kan di ruang dosen. Cari Mar, pasti ada. Nih ya Bay ya, saya kasih tahu yang ditemukan sama Marisa. Dia tuh analisis strategi program KKN tematik halal UIN dalam upaya meningkatkan kesadaran sertifikasi halal. Dia nemu namanya teori kesadaran halal, ya, halal awareness theory. Dan di dalamnya ada aspek pengetahuan, kepedulian, kepatuhan ini yang nanti sama Marisa bisa dijadikan pedoman wawancara. Gampang bikin pertanyaannya, nggak ada tuh belok dulu ke kebun pisang ke warung. Dia udah tahu mau ke Aljabar, lewatnya sini terus belok kiri terus lagi kanan nyampe itu karena dia sudah berangkat dari teori ya. Oke, lanjut Marisa. 3 teori. Nah Ibu, apakah 3-3-nya itu bisa dipakai Bu? Sebentar saya coba ya. Strategi program KKN untuk meningkatkan kesadaran sertifikasi halal. Strategi integrasi yang strategis, teori kepatuhan. Oke, teori 1 sama 2 aja cukup karena kepatuhan sudah bagian dari teori kesadaran halal. Oh iya. Jadi nanti Marisa bisa mengulik lebih jauh dari sisi knowledge, dari sisi pengetahuan, dari sisi kepedulian, dari sisi kepatuhan, sisanya tentang strategi integrasi karena kan tematik halal tuh macam-macam ya, ada anak HR-nya, ada anak biologinya, kayak gitu kan. Nah itu mewakili koordinasi, terus nanti ada konsistensi tujuan, itu Marisa turunkan masing-masing ke pedoman wawancara. Jadi cukup yang 2 teori itu aja. Oh iya. Teori kepatuhan benar-benar nggak usah dipakai Bu, bukan benar-benar nggak usah dipakai sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan ceritanya kepatuhan ini sekarang udah jadi bagian dari teori kesadaran halal ya. Nah Marisa bisa jadikan indikator teorinya kepatuhan untuk mempermudah Marisa bikin pertanyaan tentang kepatuhan. Kan di sini ada perilaku, motivasi, ketergantungan, konsistensi. Nah itu kalau misalnya Marisa kesulitan bikin teori kepatuhan, bisa lihat ke indikatornya teori ini. Gitu. Ya. Untuk pertanyaannya juga Marisa udah coba bikin Bu, tapi apakah nanti tuh ke setiap narasumber sama Bu pertanyaannya? Narasumbernya siapa aja? Mahasiswa, pelaku UMKM, terus dari bagian kecamatan, pusat kajian halal. Iya. Enggak sama. Ini Marisa bikin kan beda-beda ya? Iya Bu sih. Kalau yang pertanyaan intinya sama, cuman ada beberapa yang ditambah ke beda-beda narasumber gitu Bu. Penyesuaian aja. Jadi pada intinya sama. Pada intinya sama, kita ngecek pengetahuan mereka, ngecek kepedulian mereka, ngecek kepatuhan mereka, dan ngecek strategi integrasi yang digunakan. Tapi kan kita nggak perlu nanyain koordinasi ke UMKM, ya nggak? Iya. Kita nggak perlu nanyain evaluasi dan monitoring ke mahasiswa misalnya. Nah itu dihilangkan, jadi nanti sifatnya penyesuaian. Kita tetap berangkatnya dari teori kesadaran halal, tetap kalau ke ini Bu, ke pusat halal nanya pengetahuan nggak? Nanya, tapi kan ke pusat halal nggak usah nanya bagaimana, apakah Anda tahu halal haram? Kan bukan. Iya. Kita bagaimana atau bagaimana menurut Anda tentang pentingnya tematik halal ini, kan gitu. Jadi pengetahuan tentang pentingnya tematik halal. Jadi pertanyaan Marisa yang sebanyak ini nggak usah Marisa takut gimana Ibu mau pada jawab nggak semua baca. Ini namanya pedoman wawancara. Iya. Si Marisa kan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Bisa Marisa implementasikan keseluruhan ayatnya? Nggak bisa, tapi minimal Marisa mengimplementasikan sekian ayat dari Al-Baqarah, sekian ayat dari Al-Imran, sekian ayat dari An-Nisa.
kan kayak gitu. Nggak tiba-tiba Marisa buka UUD, nggak ada, kita lagi ngomongin pedoman hidup Al-Quran kan gitu. Nggak Marisa campur dengan UUD dan Pancasila gitu misalnya, nggak. Jadi nggak usah takut, nanti Marisa akan bisa ngecek, akan bisa mensinyalir dengan situasi ini, dengan kondisi mahasiswa yang ternyata sekian pengetahuannya, saya perlu nggak nanya ini, atau mungkin udah kejawab dengan sendirinya kan sebelum ditanyakan gitu. Jadi yang Marisa bikin udah bagus sebagai pedoman ya. Nanti Marisa yang tahu sendiri mana yang perlu ditanyain, mana yang enggak, mana yang sudah kejawab, mana yang mungkin ternyata temuan baru, informasi baru nggak ada di pedoman Marisa tapi jadi bisa buat catatan Marisa. Iya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyakan lagi? Narasumbernya 4 udah cukup Ibu? Atau lebih baik ada lagi? UMKM, oke. Nah, saya nggak tahu nih, Bapak Camat ini dia paling tahu nggak? Kalau misalnya dirasa, Marisa nyoba nanya, terus nggak terlalu banyak dapat informasi, sementara kan kita tetap butuh stakeholder dari pemerintah ya. Marisa segera cari cadangan. Kira-kira dia mendelegasikan urusan KKN ini ke siapa? Itu Pak. Jadi Marisa tetap mewawancara Pak Camat, silakan untuk ngecek aja seberapa tahu dia, tapi kayaknya nggak tahu sih. Dia pasti mendelegasikan itu ke seseorang. Nah, orang inilah yang harapannya jadi narasumber kunci dari sisi pemerintahannya, pemangku kepentingan pemerintahannya. Kepala Pusat Kajian Halal. Oke, Kapus Kajian Halalnya apakah tahu mungkin ada delegasi lagi khususon KKN tematik. Kenapa? Karena teori yang kita pakai, pisau analisis yang akan kita gunakan tadi, ada teori strategi integrasi. Ya, dia harus tahu gimana koordinasinya. Ya nggak? Dia harus tahu bagaimana partisipasi antar stakeholdernya. Dia harus bisa mengevaluasi, harus bisa monitor. Mungkin kalau Kepala Pusat Kajian Halal hanya tahu KKN tematik ini dari kapan, berhasil, keberhasilannya segimana, hanya kayak gitu taunya. Sementara yang akan Marisa tanya, gimana nih kolaborasinya, koordinasinya, evaluasinya per tahun seperti apa. Nah, ini siapa yang sebenarnya tahu. Ya, Bu. Oh iya Ibu, satu lagi. Untuk rumusan masalah Marisa itu kan yang ketiga, bagaimana perubahannya Bu sebelum KKN dan setelah KKN, tingkat kesadaran halalnya. Nah itu Marisa udah coba tanya-tanya Bu ke anak KKN-nya. Apakah ada datanya, data peningkatannya atau jumlah yang udah tersertifikasi halal? Katanya datanya nggak direkap Bu, tapi langsung dikasih ke MUI. Dan itu gimana ya Bu mintanya? Langsung ke sana? Kasih ke MUI. Langsung ke webnya MUI gitu Bu? Ada, udah ngecek belum? Ada nggak di webnya MUI? Kalau web umumnya nggak bisa diakses Bu. Apa minta secara online aja ya Bu? Dicoba minta aja. Jadi nanti di pembahasan ketika Marisa ada data-data itu sumbernya jelas bahwa dari MUI. Oh iya. Karena berarti kan sebenarnya di survei ya nggak sih? Cuman mereka nggak ngerekap, langsung ngasih gitu kan? Iya Bu. Kayak gitu. Oh iya Bu, untuk yang di Cihamplas ini kan ada, kan Marisa penelitiannya di Cihamplas ya Bu. Cihamplas itu ada 10 desa. Nah, yang untuk KKN-nya tuh kemarin tuh mengelola 3 desa Bu. Nah Marisa harus nanya ke 3 desa itu atau salah satu aja Bu? Yang 3 aja, kan berarti tematiknya hanya di 3 desa kan? Nah berarti masing-masing satu desa gitu Bu? Iya. Satu narasumber gitu dari setiap desa. Iya, minimal satu narasumber dari setiap desa. KKN tematik halalnya di 3 desa gitu kan? Nggak di seluruh desa. Hanya di 3 desa. Ya, diberlakukan saja. Baik Bu. Bagaimana kondisi UMKM? Program. Perubahan tingkat kesadaran. Dalam upaya meningkatkan kesadaran sertifikasi halal. Kondisi UMKM ya. Kondisi UMKM.
Eh, Marisa, sebenarnya di bab 2 tuh kita nggak perlu menjadikan analisis sebagai Teori ya, Bu. teori sebenarnya, nggak usah. Kalau ke strategi mungkin masih oke. Dihapus aja, Bu. Ya, dihapus aja. KKN, kesadaran diri. Nomor kesadaran diri. Kesadaran diri. Untuk teori yang 2 tadi dimasukin ke bab 2 ya, Bu. Dikembangkan lagi. Teori yang kedua yang dimasukin. Jadi nanti yang 2 teori itulah yang jadi payung utama. Misalnya teori kesadaran halal nih. Kesadaran halal dulu, baru di bawahnya ada sertifikasi halal gitu. Oh ya. Jadi mereka yang jadi induknya. Ada nggak Marisa penelitian yang bisa jadi acuan tentang KKN tematik? KKN tematik aja misalnya untuk kita ngecek nanti gimana sih koordinasi KKN tematik gitu. Kalau sejauh ini belum nemu sih, Bu, adanya bukan penelitian tapi laporan KKN-nya, Bu, paling. Laporan KKN-nya, oke. Nanti coba cari ya tentang KKN tematik. Jadi nggak harus KKN halal, KKN tematik halal, tapi KKN tematik artinya KKN yang dia membutuhkan kerjasama lintas gitu loh, ya. Kerjasama lintas stakeholder misalnya. Ada istilah-istilah lain kayak misalnya KKN Nusantara gitu kan ya, KKN berbasis kolaborasi, KKN kolaboratif atau apapun itu. Coba dicari dengan istilah lain sebagai acuan supaya Marisa ada gambaran tentang tadi strategi integrasi ya. Lalu untuk kesadaran halalnya berarti tidak perlu berbasis KKN. Misalnya ada program penelitian jurnal tentang program yang itu tujuannya adalah mengevaluasi kesadaran sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Ada penelitian saya sama Bu Femi. Coba cari di Google Scholar saya itu tentang sertifikasi halal, seberapa besar pengaruh sertifikasi halal terhadap kemajuan UMKM, dan salah satunya adalah berangkat dari tingkat kesadaran kebutuhan sertifikasi halal. Nah, itu nanti bisa ngambil kutipan dari sana, bisa dijadiin acuan utama karena tentang kesadaran pentingnya sertifikasi halal untuk peningkatan kualitas UMKM. Ada bahasa Inggris sih, karena itu di international conference, tapi UGM, jadi memang cukup bagus dan kita kuantitatif se-Indonesia. Jadi bisa dijadikan itu ya. Nanti dimasukin ke penelitian terdahulu. Kebayang, Marisa ya? Iya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Oh, cukup, Ibu. Berarti nanti ketika bimbingan lagi udah dengan hasil observasi ya, Bu? Ya, dengan hasil observasi boleh. Ini memang bab 2-nya sepertinya Marisa sebaiknya diatur ulang ya. Diatur ulang artinya intinya gini deh, Marisa dan Bayu, bab 2 itu isinya adalah teori. Kalian nggak perlu mendefinisikan setiap judul, setiap kata di judul kalian, enggak. Kalian itu selalu mengandung teori. Kayak tadi, optimalisasi. Itu ada teorinya, Bayu cari apa nanti? Teorinya misalnya dapat teori apa, nanti di bawahnya ada optimalisasi. Gitu. Kayak tadi Marisa. Dapat teori, Bu, kesadaran halal. Teori kesadaran halalnya munculkan. Nanti di bawahnya ada sertifikasi halal. Strategi, Bu. Sebenarnya strategi juga nggak perlu Marisa definisikan dan jelasin sebenarnya. Karena dia bukan teori strategi itu. Ya, kecuali yang tadi, yang strategi integrasi. Itu boleh. Nah, itu bahkan Marisa udah nggak usah jelasin strategi kan. Karena di sana Marisa tuh sudah membahas tentang strategi itu apa, sudah membahas juga tentang KKN tematik itu apa. Kan bisa di dalamnya dijelaskan bahwa KKN tematik ini mewakili strategi integrasi karena mereka melibatkan banyak stakeholder untuk merealisasikannya.
gitu. Jadi ada di dalamnya sih. Nggak semua yang ada di judul kita perlu kita jelasin, nggak semua yang ada di judul kita itu teori, tapi apa yang ada di judul kita itu pasti merupakan bagian dari teori. Jadi yang bisa lebih efisien nanti gitu ya. Karena pasti Marisa banyaknya di pembahasan. Soalnya kan KKN tematik melibatkan banyak stakeholder tadi gitu kan. Jadi akan banyaknya pasti di pembahasan. Untuk teorinya yang 2 tadi nanti Marisa masukin KKN teori mana kan. Kemudian tadi strategi masuknya ke teori mana, sertifikasi halal masuknya ke teori mana. Oke? Iya, Bu. MUI tadi bisa dicoba ya untuk kalau misalnya ada data yang bisa didapatkan. Nanti di pendekatan dan metode penelitian coba mengutip salah satu ahli ya tentang pendekatan kualitatif. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah? Udah, Bu. Sip. Kalau nggak ada, itu aja. Bayu juga ya, mungkin udah lebih kebayang tadi dengerin juga review saya ke Marisa. Mungkin karena saya komunikasinya sama Bayu, biar kita nggak usah bikin grup juga ya. Bayu nanti tolong diinfokan kalau misalnya ada yang mau ada kloter 2. Kalau Jess itu dia lagi ngambil data. Dia udah bimbingan sama saya. Selama ini juga bimbingan, cuman lewat DM. Karena saya sambil monitor dia di Salman. Mungkin Andre terus siapa tuh yang 2 lagi. Nah itu mungkin bisa dibantu untuk kloter 2-nya mau kapan, kabarin saya ya baik. Baik Bu, siap. Oke. Ya, itu aja. Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih teman-teman, semangat untuk tugas akhirnya, skripsinya semoga lancar. Kalau ada yang mau ditanyain ke saya, japri aja. Saya ini di luar bimbingan Bu, saya sambil ngerjain masukan dari Ibu kemarin. Nggak ngerti bagian ini, WA aja ya. Baik Bu. Ya. Makasih Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bentar, di screenshot dulu ya. Saya sekarang bimbingan aja harus punya bukti. Bye, screenshotin bye. Saya nggak bisa nih. Screenshotin ya. 1, 2, 3.